Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu KPM PKH yang saya hormati, apa kabar ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu sudah makan? Alhamdulillah. Baik, tadi kita sudah pelajari langkah sebelumnya. Itu langkah 4 dalam pembahasan mengenai kekerasan terhadap anak. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada pertemuan P2K2 ini. Jadi untuk sesi ini kita lanjutkan dengan judul deteksi dini kekerasan terhadap anak. Ya, Bu ya. Saya ulang, deteksi dini kekerasan terhadap anak. Jadi kekerasan terhadap anak, kita berharap dengan adanya pertemuan ini kita bisa mengetahui bagaimana anak-anak kita jika mereka mendapatkan perlakuan kekerasan, mungkin dari temannya atau orang yang sudah dewasa atau dari saudaranya sendiri, kakaknya atau abangnya, atau dari siapapun juga di lingkungannya. Jadi itulah yang kita bahas pada pertemuan kali ini, bagaimana kita bisa mengetahui apakah anak-anak kita itu mendapat perlakuan kekerasan dari orang lain atau tidak. Karena kalau anak-anak ini, ibu-ibu, kalau dia mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang lain, mereka sulit untuk memberitahu orang tuanya. Nah, ya. Mungkin mereka merasa takut atau masih merasa trauma dengan kejadian yang menimpanya dan sebagainya. Maka sebagai orang tua, kita hendaknya mengetahui bagaimana ciri-ciri kalau anak kita sedang mendapatkan kekerasan terhadap dirinya. Nah, ini perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik ibu-ibu, tanda-tanda kita bisa lihat bagaimana tanda-tandanya kalau anak kita itu mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang lain. Jika ada hal yang seperti ini terjadi pada anak-anak kita, maka kita harus waspada. Mungkin ini adalah akibat dari perlakuan kekerasan dari orang lain terhadap dirinya. Baik, yang pertama itu ibu-ibu, kalau kita lihat dari gerakannya, ada banyak gerakan yang tidak wajar. Ya. Seperti ketika dia duduk, saya lihatkan ini foto ibu. Nah, ini tanda-tandanya. Kalau anak kita seperti ini duduknya ibu-ibu, diajak bicara dia tak mau, disuruh makan juga tak mau, suruh mandi juga tak mau.
sering berlama-lama seperti ini, maka hendaknya kita waspada, ya. Jangan-jangan anak kita ini mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang lain, ya. Nah, ini. Di antaranya saya sebutkan beberapa saja. Wajahnya pucat, ya. Matanya berkedip. Tubuhnya menekuk. Duduknya seperti ini. Ya, diajak bicara tak mau, disuruh mandi tak mau, suruh makan juga tak mau. Hati-hati, mungkin dia sedang mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang lain. Kemudian itu tadi, jika terjadi kekerasan terhadap anak, kemudian kita lihat lagi tanda-tanda yang lain. Seperti cara jalan yang tidak wajar, ya. Tidak seperti kita biasanya berjalan tegak lurus, biasanya dia berjalan tegak lurus, tetapi sekarang dia berjalan sudah tidak seperti biasanya, ya. Langkahnya sudah sedikit berubah. Kemudian merasa sakit jika memakai celana dalam. Anak kita itu, jika dia merasa sakit suatu memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat ketika dia buang air besar atau buang air kecil. Buang air besar sakit, buang air kecil sakit, ya, salah satunya atau kedua-duanya. Nah, ini juga menjadi tanda-tanda kekerasan pada anak, ya. Kemudian ada tanda-tanda psikisnya, kejiwaannya, seperti sulit tidur. Di malam hari dia sulit tidur, atau sering mimpi buruk sampai mengigau. Ya, tadi sudah kita lihat bagaimana cara duduknya anak kita tadi. Kemudian ada lagi keluhan-keluhan lain, seperti sakit saat buang air besar atau buang air kecil tadi, dan cara berjalannya yang sudah tidak seperti biasa. Kemudian ditambah lagi dengan dia sering sulit tidur atau sering mengigau. Kemudian ditambah lagi anak menjadi pendiam dari biasanya, atau sering merasa cemas atau gelisah, atau dia mengurung diri di dalam kamar, atau dia takut ditinggalkan sendirian. Pokoknya perilakunya tidak biasa. Tapi kalau anak itu biasanya memang pendiam, tapi tidak ada gejala-gejala lain, maka itu tidak ada masalah. Yang kita takutkan biasanya untuk anak ini biasanya tidak begitu pendiam, sekarang sangat pendiam dia dan sering merasa cemas, atau dia mengurung diri di dalam kamar, atau dia sering tidur dengan mimpi buruk dan mengigau, maka kita harus waspada. Ini adalah tanda-tanda kekerasan terhadap dirinya. Kita tanya dia,
Kita tanya dia baik-baik. Kalau hal itu terjadi, ibu-ibu, bagaimana cara kita? Maaf, kita lanjutkan dulu. Kalau anak usia antara 13 sampai 18 tahun, ya, ciri-ciri kekerasannya seperti marahnya meluap, ya, tidak seperti biasanya, sudah seperti orang yang sangat marah, atau dia merasa cemas dan gugup, atau bahkan yang lebih parahnya dia bisa melakukan perbuatan yang berisiko tinggi, ya, mungkin dia akan mencari temannya yang membuat hal-hal yang tidak baik, ya, dengan teman-temannya, misalnya bergabung dengan geng anak-anak yang sebayanya. Mungkin dia akan terlibat, bisa, ya, seperti temannya pula. Kalau temannya merokok, ya dia merokok. Kalau temannya itu minum minuman keras, ya dia ikut juga, karena dia sudah mendapatkan perlakuan keras dari orang lain. Nah, ini cara dia melampiaskan pemikirannya. Baik, kemudian jika ada di antara hal-hal tadi yang terjadi di keluarga kita, di anak-anak kita, ibu-ibu, bagaimana sikap kita? Ya, kalau ada terjadi seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Tetapi kalau terjadi, nauzubillah min dzalik, bagaimana sikap kita? Ini ada caranya, ibu-ibu. Yang pertama itu, ibu-ibu jangan panik, ya, tenang saja dalam menghadapi ini. Kemudian jangan marahi anak. Karena kalau kita marah, sudahlah anak ini mendapat perlakuan kasar dari orang lain, ditambah lagi dengan marah kita, bertambah tekanannya. Nah, ya. Kemudian bagaimana? Peluk anak tadi erat-erat untuk menunjukkan bahwa kita sangat sayang mereka. Jangan marah dia, tapi peluk dia. Peluk dia, itu tanda kita menyayangi mereka. Kemudian sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti mereka, ya. Kenapapun yang terjadi, ibu-ibu katakan kepada mereka bahwa ibu-ibu akan melindungi mereka, ya. Kemudian ajak dia bicara, dengarkan ceritanya, apa yang terjadi. Baru kita dengarkan ceritanya. Kalau dengan begitu dia nanti akan bisa menceritakan apa yang dialami. Kemudian kita minta pertolongan ahli, orang-orang yang berkaitan dengan hal ini, atau lembaga-lembaga layanan. Kita minta pertolongan atau nasihat dari mereka, atau orang-orang yang kita anggap dia paham mengenai apa yang sedang menimpa kita. Kalau di kampung-kampung seperti kita ini, mungkin kita tanyakan pendapat Pak Agus umpamanya, atau tanyakan pendapat ke Pak Wali, ya, atau mungkin nenek mama, atau orang yang pandai, atau pemuka masyarakat yang kira-kira dia paham tentang masalah itu. Nah, kemudian ibu-ibu
jika positif anak kita ini mendapatkan perlakuan kekerasan, maka tentu kita carikan solusinya seperti apa, apakah itu dengan perundingan, atau jika juga tidak, atau jika perlu kita laporkan ke pihak polisi. Jadi nanti polisi yang akan menangani hal ini. Jika anak kita itu sudah positif dia mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang lain. Begitu ibu-ibu ya. Jadi selanjutnya ibu-ibu, bagaimana cara kita untuk mencegah supaya anak-anak kita ini terhindar dari perlakuan kekerasan dari orang lain ini. Ada beberapa caranya ibu. Tentu mencegah ini lebih baik dari mengobati ya. Jangan sampai hendaknya terjadi kepada anak-anak kita. Baik, bagaimana caranya untuk mencegah anak dari kekerasan dari orang lain? Yang pertama, ajarkan anak mengenal bagian tubuhnya. Ya, ini mungkin bagi anak yang balita ya. Anak harus kenal bagian tubuhnya, tangan, kaki, mulut, hidung dan sebagainya. Nah, termasuk pada daerah-daerah yang sensitif. Nah, ya. Ini mohon maaf ibu ya, kita ini adalah tujuannya untuk pendidikan, maka saya harus katakan ini kepada ibu, bukan tidak ada maksud lain, tidak ada maksud untuk berbicara kotor dan sebagainya, tapi ini murni untuk pengetahuan kita ya, supaya kita bisa terhindar dari kekerasan, anak kita bisa terhindar dari kekerasan dari orang lain ya. Saya ulang, ajarkan anak mengenal bagian tubuh ya, mulut, leher, dada, dan mohon maaf sekali lagi sampai pada daerah-daerah sensitif ya. Seperti anak perempuan itu buah dadanya, kemudian dan sebagainya ya, ibu-ibu paham lah ya. Kemudian ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan, tentu, atau ajari anak supaya jika tidak mengenal, tidak jika sesuatu itu akan sesuatu buruk yang akan menimpa dirinya, ajarkan anak untuk supaya lari ya. Jika ada orang yang ingin mengganggu dia di bagian-bagian tubuh yang sensitif tadi. Kemudian kita lanjut ibu. Langkah selanjutnya adalah pastikan jalur yang dilalui anak keluar rumah itu aman. Jalur dia pergi sekolah, pulang sekolah itu aman dari orang-orang yang kita curigai atau orang-orang yang berperilaku buruk terhadap anak. Ya, jangan nanti kalau daerah yang dilaluinya itu ada tinggal di situ orang yang kita tahu dia buruk perilakunya terhadap anak, tapi kita biarkan saja anak kita lewat di jalan situ, maka ini artinya kita tidak memperhatikan anak kita jalan keluar masuknya. Kemudian pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua. Ya, ibu-ibu, anak-anak kita tuh pastikan dia selalu mendapat pengawasan kita. Kalau dia lama tak pulang, tanyakan dia kenapa tidak pulang. Nah, ya.
Jangan diam saja, atau jangan pula memukulnya, tidak boleh ya. Tapi tanyakan dia supaya kita tahu informasi mengapa dia terlambat pulang. Kemudian awasi anak-anak ini ketika dia bermain internet. Sekarang ini banyak nih handphone ini. Anak-anak kita tidak kita awasi, di dalam handphone itu ada banyak hal-hal yang baik, banyak hal-hal yang buruk juga banyak. Jadi harus kita awasi, jangan sampai anak-anak kita terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Ya. Kalau hal-hal yang baik di pelajarinya di internet itu berarti itu bagus. Kemudian ibu-ibu, ajarkan anak untuk tidak memberi pemberian apapun dari orang lain yang tidak kita kenal atau orang lain yang tidak dikenalnya. Nanti mungkin orang lain yang tidak dikenalnya diberinya anak kita itu permen kah, atau buah-buahan kah, atau mungkin hadiah seperti es krim kah, karena anak-anak suka ya. Kalau orang itu tidak kita kenal, ajari anak kita supaya tidak menerima. Tapi kalau orang yang kita kenal tidak masalah. Seperti umpamanya pamannya, dia kan tahu tuh, atau tetangganya, atau orang kampung sekampung kita ya, yang tahu, orang kenal kita, tidak mengapa. Tapi kalau orang yang tidak kenal kita, ajari anak supaya tidak menerima apapun dari orang yang tidak kita kenal. Kemudian berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Anak-anak kasihkan kontak nomor HP kita kalau ada nomor HP. Kemudian dengarkan anak bercerita atau tanyakan anak supaya dia mau bercerita tentang kejadian-kejadian yang menimpanya jika ada kejadian tersebut ya. Nah, demikian ibu-ibu bahasan kita pada sesi 11 langkah 5 ini, yaitu tentang mendeteksi dini kekerasan terhadap anak. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini bisa kita lakukan di rumah, dan semoga anak-anak kita terhindar dari perlakuan kekerasan dari orang lain terhadapnya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan hendaknya hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di rumah tangga kita sehari-hari. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.